Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada serial belajar tauhid, dan sekarang kita memasuki majelis yang ke-21. Majelis yang ke-21 ini adalah bagian yang ke-8 dari pengantar kajian tauhid yang membahas tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Pada majelis yang ke-20 kita sudah menjelaskan makna daripada syirik, dan kita juga sudah menjelaskan tentang pembagian syirik secara global, ya. Di sana ada syirik yang pembagian syirik berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala, di mana syirik itu terbagi menjadi 3, yaitu syirik yang terkait dengan masalah rububiyah atau masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah syirik yang terkait dengan masalah uluhiyah atau masalah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah syirik yang terkait dengan al-asma wa sifatullah, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pada majelis yang ke-21 kita memasuki pembagian kesyirikan berdasarkan kadarnya. Sudah disebutkan juga sebelumnya bahwasanya syirik berdasarkan kadarnya itu ada yang namanya syirik akbar atau syirik besar, dan ada juga yang namanya syirik asghar atau syirik kecil. Ditambah lagi nanti pembagian tentang pembahasan tentang syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, pembagian syirik berdasarkan kadarnya, yaitu syirik yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar. Apa itu syirik besar? Di dalam Aqidatut Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, syirik besar itu adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, syirik besar itu adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mendekatkan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan penyembelihan kurban, atau bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk kuburan, maksudnya penghuni kuburan, atau untuk jin atau syaitan atau yang lainnya. Atau seseorang itu takut kepada orang yang telah meninggal dunia, di mana menurut perkiraannya penghuni kuburan atau orang yang sudah meninggal dunia itu bisa memudaratkan atau membahayakan dirinya, atau mengharapkan sesuatu kepada selainnya, kepada yang tidak kuasa memberikan manfaat atau mudarat. Atau seseorang itu meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, di mana tidak ada satu manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah Subhanahu wa taala, seperti memenuhi hajat atau kebutuhan-kebutuhan, kemudian menghilangkan kesulitan dan selainnya dari berbagai macam bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini gambaran tentang syirik besar. Seluruh bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan seluruh bentuk penyandaran diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik besar ini juga memiliki banyak macamnya, ya. Ada banyak wujudnya, dan secara garis besar para ulama membagi syirik besar ini ke dalam 4 kategori utama, ya. Yang pertama adalah asyirku ad-da'wah, ya. Syirku ad-da'wah, yaitu syirik di dalam doa. Apa itu syirku dakwah atau syirik di dalam dakwah? Yaitu ketika seseorang di samping dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Entah itu dia berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, atau kepada selainnya. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan.
yaitu seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin." Maka apabila mereka itu naik kapal dan mereka dalam keadaan takut, ya, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, kalau mereka berada di tengah-tengah lautan, ditimpa berbagai macam kekhawatiran, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak berdoa kepada selainnya. Nah, dan mengikhlaskan seluruh agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idhum yusyrikun. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang keberadaan syirik ad-da'wah, syirik di dalam berdoa atau meminta. Nah, kemudian yang kedua adalah syirku an-niyah, syirik dalam urusan niat, kehendak dan tujuan. Ya, yaitu ketika seseorang menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antara bukti adanya bentuk kesyirikan di dalam masalah niat, kehendak dan tujuan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-15 dan 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsarun." Nah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan sedikit pun atas apa yang telah mereka usahakan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak memiliki bagian apapun kecuali siksa neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka lenyaplah, ya, di akhirat nanti apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Ya, wa kanu ya'mada wa batilun ma kanu ya'malun. Kemudian sia-sialah apa yang telah mereka upayakan. Itu syirik di dalam niat, kehendak dan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah syirku at-ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Ya, syirik di dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan adalah mentaati selain Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam urusan-urusan yang itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu akhbarahum wa ruhba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa Masih ibn Maryam." Iya. Mereka itu menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab selain daripada Allah. Ya. Mereka, orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka, maksudnya ulama-ulama mereka, sebagai rab-rab, sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Maknanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mempertuhankan alim ulama mereka. Dan juga mereka menjadikan Rabb Al-Masih putra Maryam. Sebagaimana mereka, ini khusus untuk orang Nasrani, yang menjadikan Al-Masih putra dari Maryam, Nabi Isa alaihi salam, sebagai Rabb, sebagai Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka itu tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah dan disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka persekutukan. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ayat yang mulia di atas, ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat yang ke-31, ini ditafsirkan dengan hadis dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ya, hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat yang mulia. Yang sebelum beliau masuk Islam, dia ini beragama Nasrani, ya. Sebelum dia masuk Islam, beliau adalah seorang Nasrani. Di mana ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di atas, ya, surah At-Taubah ayat yang ke-31 kepada beliau, kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami, ya. Karena Adi bin Hatim merasa sebelum dia masuk Islam dan ketika dia masih beragama Nasrani, dia tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, ya, untuk pendeta-pendetanya. Lantas bagaimana mungkin di dalam ayat di atas dikatakan bahwasanya mereka ini menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunah wa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimunah." Iya. Bukankah mereka, pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, lalu kemudian kalian pun menghalalkannya? Dan kebalikannya, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya? Maka kemudian sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, iya, benar. Kami menghalalkan apa yang mereka halalkan padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ibadatuhum, itulah ibadah kepada mereka. Mengibadahi alim ulama, pendeta dan rahib bentuknya seperti ini, ya. Mematuhi mereka dalam hal-hal yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mesti sujud dan ruku di hadapan pendeta-pendeta dan rahib-rahib tersebut. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau misalnya ada sebagian dari kaum muslimin, ya, yang mereka itu mematuhi alim ulama mereka, mematuhi ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka, tuan-tuan guru mereka dalam hal-hal yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau memerintahkan suatu bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka artinya mereka juga telah menyembah ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka dan tuan-tuan guru mereka. Sebagaimana orang Nasrani dan orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah syirik di dalam masalah ketaatan. Ya, ini adalah syirik dalam masalah ketaatan. Syaikh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain daripada Allah bukanlah maknanya ruku dan sujud kepada mereka, ya. Bukan maknanya ruku dan sujud kepada mereka atau berkorban untuk mereka dan yang semisalnya. Akan tetapi maknanya adalah mentaati mereka dalam mengubah hukum Allah Azza wa Jalla, ya, mentaati para alim ulama tersebut di dalam mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengganti syariatnya, ya, di antaranya dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini terhitung sebagai bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah, ya, para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam masalah menetapkan syariat. Padahal kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasyri', ya,
Hak untuk membuat syariat itu adalah hak khususnya Allah Subhanahu wa taala, hak eksklusif ya, dan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bersyarikat dengan siapapun dari kalangan makhluknya di dalam menetapkan syariat. Tidak bersyarikat dengan malaikat, dengan para nabi, dengan para wali dan yang lainnya. Menetapkan syariat, menghalalkan atau mengharamkan, menetapkan suatu bentuk ibadah ya, atau melarang, memerintah dan melarang, itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, barang siapa yang mentaati mereka, mentaati para alim ulama dalam hal tersebut, dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah, merubah syariat Allah, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah di dalam menetapkan syariat serta menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Ini adalah suatu bentuk kesyirikan dan tergolong sebagai syirik besar. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullah di dalam Fathul Majid, beliau mengatakan hadis tersebut adalah dalil bahwasannya mentaati ulama dan ahli ibadah dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla adalah bentuk ibadah kepada mereka selain dari ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka, atau mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa kepada Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna ayat di atas, beliau mengatakan ya, yakni Rabb yang jika mengharamkan sesuatu maka hukumnya haram. Kemudian kebalikannya, dan apa yang dia halalkan maka hukumnya halal. Yang haram dan yang halal itu hanyalah yang diharamkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan apa yang dia syariatkan maka harus diikuti, menjadi syariat, menjadi bagian dari agama. Dan apa yang dia tetapkan maka harus dilaksanakan. Iya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal ini, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebut sebagai syirku at-ta'ah. Kemudian yang keempat ya, bagian terakhir dari syirik besar adalah syirku al-mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ya. Syirik mahabbah atau kecintaan adalah menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya dalam hal kecintaan. Mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Ya, di antara anak manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai Tuhan-Tuhannya, berhala-berhalanya, ya sebagaimana mencintai Allah. Ini sudah disebut sebagai kesyirikan. Ya, karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam kecintaan. Apalagi kalau cintanya kepada makhluk Allah itu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, ya mereka itu ya sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaral ladzina zalamu id yarawna al-adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Dan seandainya saja orang-orang yang berbuat zalim itu, berbuat zalim maksudnya berbuat kesyirikan, sudah kita sebutkan sebelumnya, zalim yang dimaksud di sini adalah syirik. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, berbuat syirik itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari akhirat nanti, bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Ya, kekuatan itu seluruhnya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat siksanya. Niscaya mereka pasti akan menyesal beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan kita tentang syirik besar.
Kesimpulannya adalah syirik besar itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama syirku ad-da'wah, ya, syirku ad-da'wah. Yaitu syirik di dalam doa, di dalam permintaan. Yang kedua adalah syirku an-niyah, yaitu syirik di dalam niat, kehendak dan tujuan. Yang ketiga adalah syirku at-ta'ah, yaitu syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat adalah syirku al-mahabbah, yaitu syirik di dalam kecintaan. Iya. Insyaallah untuk pembahasan syirik kecil kita sudah selesai dari pembahasan syirik besar. Untuk pembahasan syirik kecil akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Iya, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.